Sekitar 1 tahun yang lalu gua pernah bahas soal React Context. Jadi kita belajar soal React Context ini untuk mengatasi props drilling, di mana kalau di React itu, kalau kita mau passing data ke komponen, itu kan kita pakai props ya. Jadi kita passing datanya ke props, kemudian komponen tersebut bisa akses data yang kita passing. Nah, masalahnya kalau kita punya komponen yang tree-nya itu cukup dalam, misalkan komponen A, B, C. Komponen A itu punya anak komponen B. Komponen B punya anak komponen C. Nah, kita pengen passing data ke komponen C, yang dimana dia punya parent 2 tuh, komponen B dan juga komponen A. Tentu aja kalau kita pakai props itu kita perlu passing datanya ke komponen A dulu, komponen A bakal ngelempar lagi ke komponen B, begitu juga komponen B. Dia baru bisa ngasih data tersebut ke komponen C, supaya komponen C bisa akses data tersebut. Nah, jadi kalau komponennya lebih banyak lagi, atau level kedalaman komponennya itu ya lebih dalam lagi, bukan cuma sekedar 3 komponen, itu kan bakal jadi lebih ribet ya. 3 komponen aja itu udah cukup ribet, apalagi kalau di real life use case gitu. Kita bikin navbar misalkan, navbar ada komponen dalamnya navbar link, navbar item, navbar menu, navbar avatar misalkan, navbar icon segala macem. Itu contoh-contoh yang sering terjadi kalau kita mau passing data ke komponen yang ya level tree-nya itu cukup dalam. Nah, itu props drilling namanya. Jadi kita semacam ngebor gitu ke komponen yang paling dalam hanya untuk passing data. Padahal data itu cuma dipakai di komponen terakhir aja. Nah, komponen-komponen parent tadi tuh nggak nerima datanya atau nggak mau pakai datanya gitu. Dia nerima hanya untuk lewat doang. Nah, kalau pakai konteks, kita bisa taruh datanya itu ke konteks, kemudian komponen tersebut yang level tree-nya itu berbeda-beda, itu bisa langsung akses secara direct ke konteks tersebut. Jadi nggak perlu lagi lewat props, langsung aja tuh komponen yang ada di level 5 gitu kedalamannya, dia punya parent 4 biji komponen. Dia bisa langsung akses ke konteks, jadi tanpa perlu lewat si props tadi gitu. Nah, selain itu karena konteks itu bisa digunakan untuk passing data. Nah, kebanyakan developer itu biasanya passing state juga ke dalam konteks tersebut. Misalkan dia inisiasi satu state pakai useState atau pakai useReducer, kemudian value dari state atau reducer tadi dipassing ke konteks sebagai value, sehingga bisa jadi sebuah state management gitu. Walaupun konteks ini tidak ditujukan untuk state management, karena memang dia nggak punya algoritma diffing gitu. Jadi ya hal-hal kayak misalkan re-render gitu kan, yang nggak sesuai keinginan kita bisa terjadi. Kayak misalkan kita punya data 2 biji, data user dan data produk. Kemudian sidebar dia akses data user doang. Nah, di komponen lain dia ada nge-trigger perubahan ke data produk. Nah, kalau kita pakai useState atau useReducer gitu, polos aja gitu kan, sesuai dengan basic-nya React. Komponen sidebar tadi bisa nge-re-render padahal dia nggak akses produk gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Mungkin bakal ngalamin kayak gitu lo kalau pakai state management dengan si konteks ini. Ya tentu tadi pakai use state atau use reducer. Jadi konteks itu ya memang bukan untuk state management, walaupun bisa ya, karena kita pernah bahas juga kan di sini. Dan gue udah tunjukin juga bahwa dia bisa untuk dependency injection dan sekaligus ya kita bisa passing state di situ. Yang jadi state-nya atau yang jadi storage-nya itu use state sebenarnya atau use reducer, bukan si konteksnya. Konteksnya itu ya hanya alat aja untuk menyebarkan value si state tadi ke beberapa komponen dengan level tree yang berbeda gitu. Nah, masalah-masalah kayak tadi soal re-rendering gitu kan, itu bisa diatasi ketika kita menggunakan konteks dengan memecah datanya. Kayak misalkan tadi punya data user, kita bikin konteks untuk user, data produk kita bikin konteks untuk produk. Ketika dipisah, dia nggak bakal terjadi tuh, karena kan si komponen-komponen tertentu aja, atau komponen-komponen kayak sidebar gitu, akses data user, komponen cart atau keranjang dia akses data produk. Jadi ya karena terpisah kan, jadi dia gak bakal kecampur gitu. Sehingga ya itu bisa mengatasi masalah soal re-rendering tadi.
gitu. Kalau kita pakai konteks atau kita maksain gitu, nggak mau pakai library apapun untuk state management global ini, kita pengen pakai konteks itu bisa digunakan cara tadi. Nah, untuk library pihak ketiga itu udah punya semacam algoritma untuk memisahkan atau yang membedakan mana data yang berubah, kemudian juga sehingga dia bisa nge-trigger komponen mana aja yang perlu di trigger re-render gitu, sesuai dengan data yang dia subscribe atau data yang dia gunakan di komponen tersebut. Nah, kita bisa mungkin atau kita pernah dengar library semacam Redux, kemudian juga yang lebih simple kayak Jotai, kayak apalagi Justen, Recoil, atau yang lainnya, library-library gitu, itu biasanya digunakan untuk state management secara global gitu. Yang sering terdengar kan ya Redux ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah Justen. Nah, Justen ini gue pilih karena memang library-nya ini simple dan juga cara pakainya ya simple juga gitu. Dia ini ketika kita bikin store dengan Justen, dia bakal jadi hook gitu. Nah, kayak semacam hook yang lain, itu kita bisa langsung pakai aja gini nih. Kita bikin satu store gitu dengan Justen. Untuk pakainya kita import aja langsung di sini. Langsung bisa tuh. Kalau di eh, library lain mungkin kita perlu bikin semacam providernya dulu, kayak kita pakai konteks gitu kan. Jadi ya itu yang menarik buat gua Justen ini. Nah, kita akan pelajari soal Justen mulai dari kita bikin store pertama, begitu juga dengan pelajaran-pelajaran Justen yang lain. Oke. Sebelum mulai belajar Justen, kita perlu inisiasi project React-nya dulu. Di sini gua akan pakai feed. Oke, kita bisa pergi ke bagian bawah. Di sini ada untuk project React-nya. Di sini lo bisa pakai semacam Stackblitz ya, kalau pengen yang ngodingnya di browser gitu. Karena kita mau ngodingnya lokal, itu kita bisa pakai Yarn. Nanti kita akan ditanyain mau pakai framework apa gitu, nama projectnya apa, dan lain sebagainya. Langsung aja di sini. Kemudian kita akan tulis belajar Justen misalkan. Nah, di sini template frameworknya, lu mau pakai Vanilla, Vue, atau React, atau yang lainnya. Di sini kita pakai React. Nah, ada beberapa pilihan. Lu pakai TypeScript kah? Pakai TypeScript yang pakai SWC, juga ada JavaScript dan juga JavaScript yang pakai SWC. Gue pakai JavaScript dan juga pengen pakai SWC. SWC ini ya alternatif dari Babel simpelnya. Dan dia lebih cepat. Oke, kita bisa masuk ke project ini, belajar Justen, lalu kita jalanin Yarn untuk memulai pemasangan dependencies yang ada di project React kita. Tuh ya. Ini cukup lama tentunya, tergantung dengan koneksi internet ya. Dan koneksi internet gue lumayan sih. Nggak, ya nggak lambat-lambat banget juga, nggak cepet-cepet banget ya, normal lah gitu. Lebih stabil. Oke ya. Itu udah selesai, kemudian kita bisa jalanin dev servernya. Oke, kita akan pergi ke sini. 3 ya, 5173. Oke. Kita udah berhasil inisiasi satu project React. Nah, berikutnya gue akan pakai Neovim seperti biasa ya. Kalau lo tertarik pakai Neovim juga dan tertarik config yang gue pakai, bisa cek di deskripsi linknya. Itu ada di GitHub konfigurasinya. Gitu. Nah, berikutnya kita akan mulai belajar Justen. Sekarang saatnya kita belajar Justen, di mana kita akan pasang dulu library-nya sebelum kita mulai belajar. Kita exit dev servernya, lalu kita tambahin ke dependencies Yarn yang kita punya. Kayak gini ya. Kalau udah kita clear, kita jalanin lagi dev servernya. Oke, gue akan minimize bagian itu. Kemudian gue bakal kecilin ini supaya lebih enak nih developnya. Salah pencet gue. Bentar. Bisa juga. Gue mau ngecilin ini nih. Nah, ini maksudnya. Oke, kita udah kecilin kayak gini. Jadi kita udah
punya ya tampilan kayak gini ya. Terserah kalau lu pakai kayak gini atau enggak. Tapi supaya enak gitu gue presentasinya. Oke, gue zoom juga bagian ini. Udah. Nah, berikutnya kita akan ubah-ubah file ini. Kita hapus bagian-bagian yang nggak relevan dengan pelajaran kita saat ini. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin div. Hello aja kayak gini ya. Oke. Jadi kayak gini. Sekarang kita akan mulai belajar bikin store pertama kita dengan Zasten. Contohnya ada di sini. Kalau kita mau bikin store, contohnya kayak gini. Karena store kita yang kita bikin dengan Zasten, itu dia berupa hook, jadi namanya diawali dengan use. Use bla 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 store. Kayak misalkan kalau kita punya data produk ya, jadi use product store, use user store kalau untuk user. Kalau kita mau bikin yang lebih general, yang dimana ada banyak data di dalamnya, ya kita bisa bikin use app store gitu. Jadi bisa kita taruh data yang lain, bukan cuma satu data doang. Oke, kita akan bikin satu app store. Kita bikin di atas ya, jangan dulu kita bikin di berkas yang lain biar gampang. Use app store sama dengan create. Di sini kita import dari Zasten. Nah, di sini kita passing argumen function, di mana function ini adalah store-nya gitu. Jadi kita bikin function, di sini kita bisa nerima set. Nah, kemudian di sini kita bisa return object. Objek ini adalah store yang mau kita bikin juga, atau data yang mau kita taruh. Contohnya count misalkan, atau bisa juga data yang lain, user, atau product, atau yang lainnya juga, yang nggak masalah, tergantung dengan yang kita butuhkan. Kayak gitu ya. Sorry. Agak serak. Oke, berikutnya kita bisa pakai store ini. Contohnya simpel aja. Kalau kita mau pakai store itu di komponen, karena app ini kan komponen kita ya. Jadi kita bikin variable store, kemudian kita panggil hook-nya. Kayak gini. Nah, di sini kita bisa console log. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita buka DevTools-nya, kita reload ya. Di sini kita bisa lihat ada objek count 0 dan juga count 0. Di sini dia 2 kali ya, ada 2 nih. Padahal kita reload sekali. Tapi munculnya 2. Kenapa? Karena kita pakai strict mode di sini. Kalau kita pergi ke main.jsx, di sini ada strict mode. Jadi dibungkus nih komponen app kita pakai strict mode. Supaya kita nggak bingung gitu nantinya, karena kita akan belajar yang lain juga ya di Zasten ini, bukan cuma bikin satu store doang. Kita akan pelajari yang lainnya juga. Untuk menghindari kebingungan itu kita perlu hapus nih bagian strict mode-nya. Nah, sekarang kita udah punya satu aja. Jadi ya ini sesuai ekspektasi kita kan. Karena kita cuma sekali reload doang. Ya munculnya sekali aja dong gitu. Karena nanti kalau misalkan kita bikin perubahan di state, kan dia bakal nge-render ya. Nah, jadinya nanti bakal 2 kali juga gitu. Bukan cuma pas kali pertama initial reload doang. Nah, itu nantinya muncul kebingungan. Kok ada 2 kali? Takutnya lo gitu ngiranya itu dari Zasten. Oke, sekarang kita udah menyelesaikan satu masalah ya soal strict mode. Ya kita bisa hapus itu, simpel aja. Di sini kalau kita lihat ada count sesuai dengan yang ada di sini yang kita tulis store-nya, yaitu count.20 atau initial value-nya adalah 0. Artinya kita bisa gunakan di situ. Nah, kayak gini nih. store.count. Kita reload. Udah ya. Karena memang dia fast refresh, jadi kita nggak perlu reload manual. Atau ya dia hot reload ya. Hot update lah, atau apapun itu yang serupa maknanya. Pasti kita bisa langsung lihat perubahannya. Kalau kita ganti jadi 1, dia berubah jadi 1 juga. Jadi itu sesuai dengan yang kita tulis di sini tentunya. Oke, kalau kita bikin yang lain juga apakah ada di sini misalkan user no file. Ada juga tuh count 1 user no file. Jadi yang kita terima di sini store yaitu yang kita tulis di sini gitu, yang kita bikin store-nya di sini.
Nah, jadi kita bisa ambil lewat variable store ini, yang dimana dia manggil hook yang kita bikin. Itu isinya adalah store yang kita bikin dengan Justin. Selain itu, di sini juga bukan cuman state data yang mau kita bikin. Selain itu juga ya kita bisa bikin function. Atau kalau di Justin bisa disebut juga dengan action, di mana action ini digunakan untuk memanipulasi data state yang kita punya. Contohnya di sini data bears. Kita mau increase population-nya. Berarti kita bikin function, kemudian kita return sebuah function execution dari function set ini. Nah, jadi function set ini kita bisa gunakan untuk memanipulasi state yang ada di store kita gitu. Kalau di hook use state itu ya kayak dispatch functionnya ya, kayak set misalkan kita bikin user dan juga set user. Nah, set ini bisa dianggap sebagai set usernya kita gitu. Walaupun ya tentu punya behavior yang berbeda ya, tapi secara garis besar itu bisa sama gitu perilakunya atau kebutuhan atau tujuannya gitu. Jadi kebutuhan sih gitu ya. Jadi ini adalah untuk melakukan manipulasi state. Nah, di sini kita bisa bikin juga. Kita hapus untuk usernya karena kita nggak pakai itu. Contohnya kita mau bikin increase. Nah, bagian increase ini kita bikin function. Lalu di sini kita bisa bikin manipulasinya, set. Lalu kita bisa passing function juga di sini. Di sini kita bikin atau panggil function atau passing sebuah function itu supaya kita bisa nerima state yang paling baru nilainya. Kayak gini, state. Kemudian kita return object juga. Count. Kemudian di sini state.count plus 1. Jadi, kita kan mau ngambil nilai count saat ini untuk ditambah 1 ya. Ya, jadi kita bisa panggil variable state yang kita ambil dari function ini untuk ngambil nilai count saat ini. Gitu. Jadi kita ambilnya lewat state ini. Nah, dia nilainya itu ya nilai state saat ini gitu. Oke, kalau kita pergi ke sini, ini kan belum ada buttonnya ya. Kita bikin buttonnya dulu. Jadi kita bisa bikin, jangan div ya, ini aja deh yang dibungkus pakai span. Oke, kemudian kita bisa pindahin itu ya ke dalam span maksudnya. Gini. Kemudian kita pindahin ke sini, lalu kita bikin button, type button, kemudian on click store.increase. Kemudian kalau kita lihat lagi nanti di bagian konsolnya itu bakal ada harusnya. Nih, lihat ya. Itu ada account 1 dan juga ada increase. Jadi bukan cuma data state-nya doang atau data ini count-nya doang, tapi juga ada function. Jadi kita juga bisa panggil kan dari store ini, function increase tersebut. Oke, kalau kita klik ini dia bakal nambah. Biar enak kita jadi 0 aja ya. Kemudian di sini supaya lebih pendek kita kasih plus aja lah. Simple. Kalau kita klik kayak sesuai ya di sini juga dia re-render nih. Tuh, dia re-render karena dia ngeksekusi konsol log lagi kan kalau kita ini. Tuh. Ini basic React lah, dia re-render ketika ada perubahan di state gitu. Ya, karena kita di sini bikin perubahan di bagian store Justin yang kita bikin melalui function increase ini, di mana function increase ini dia manggil function set, yang di mana dia bakal bikin perubahan ke dalam state yang kita bikin dengan Justin ini, gitu. Oke, kita bisa copy ini, kemudian kita bikin decrease. Ya, decrease itu berarti pakai min. Nah, kita bisa copy juga ini jadi decrease, kemudian ganti jadi min. Kalau kita kurangin, dia bakal berkurang. Kalau kita tambah atau increase, dia bakal meningkat atau bertambah nilainya. Ini basic ya. Basic Justin atau juga basic React juga. Kalau kita belajar use state atau belajar state di React biasanya ya contohnya count juga kan. Jadi kayak gini, ini cara kita bikin store
di Just10. Pertama kita bikin variabel nama store-nya apa. Contohnya kita bikin use app store. Kemudian di sini kita inisiasi store-nya dengan sebuah function yang kita import dari Just10 yaitu create. Di sini kita baru bikin function. Function ini kita bisa bilang adalah store-nya. Nah, di sini kita bikin function di mana function itu dia return-nya adalah objek. Nah, di dalam objek itulah kita bisa bikin lebih detail. Store apa yang mau kita bikin, atau data apa yang mau kita simpan, dan juga action apa yang mau kita bikin di dalamnya. Contohnya di sini kita bikin sebuah state count atau data count berupa data count, kemudian juga berikut dengan function yang lainnya, yaitu increase dan juga decrease, di mana kedua function ini untuk memanipulasi data count ini. Yang satu ini untuk menambah nilainya, yang ini untuk mengurangi nilainya. Nah, di sini juga kita panggil function set, di mana function set ini untuk memanipulasi state yang ada di dalam store Just10. Contohnya kita mau ngambil, pertama kita mau ngambil state count, kemudian kita tambahin nilainya jadi 1, dan juga di sini dikurangin 1, tapi kita ngambilnya dari state ini. Gitu, supaya dia ngambil nilai yang paling terbaru dari store yang kita punya di sini. Itu jadi kita pakai set ini untuk ngedispatch sebuah bisa dibilang ya perubahan. Atau kita untuk ngeset sebuah state baru untuk store Just10 ini. Gitu. Oke, ini contoh yang paling simple. Nanti berikutnya kita bisa lihat lagi apa yang kita bisa pelajari di Just10 ini ya. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi soal Just10. Tapi sebelum itu kita akan pindahin store ini ke sebuah file. Kita bikin satu folder di sini namanya store misalkan ya. Oke, di sini kita bisa bikin sebuah file namanya app aja ya. Gini aja, app store.js. Oke, kita paste di sini. Di sini juga kita pindahin importnya. Kita paste juga. Kemudian di sini kita export. Gini ya. Jadi kita bisa import ini nanti. Nah, di sini baru kita import. Import use app store from, bukan ini ya, gini berarti from stores app store, gini. Walaupun dia perilakunya bakal sama aja, tapi cara kita ngoding yang berbeda. Tuh, dia bakal sama aja kan. Tapi kita udah import ini dari yang lainnya. Ini close aja deh. Oke ya. Gitu. Oke, by the way, ini gue ngodingnya di Neovim lagi ya. Seperti biasa. Jadi, ya ini nggak seserem yang lo bayangin sih. Sebenarnya juga ini bisa pakai mouse. Karena gue aktifin mouse-nya supaya mungkin nggak terlalu kelihatan serem gitu. Tuh, gue bisa pindah-pindah kan. Bisa ngeblok segala macem. Ya kayak yang bisa lo lakuin dengan VS Code gitu kan. Cuman bedanya lo lakuin ini di terminal. Oke, berikutnya kita akan balik lagi ke sini sambil kita buka nih dokumentasinya. Kalau kita lihat di sini di bagian bind your components atau ketika kita menggunakan store-nya, di sini dia passing sebuah function lagi. Jadi kita bisa bikin sebuah function selector namanya. Jadi ini adalah selector. Selector ini gunanya adalah untuk memilih state yang mau kita gunakan. Karena kalau kita lihat di sini, ini dia bakal munculin semua store atau dia bakal ngambil semua data yang ada di store. Termasuk action-nya. Kayak gini ya, count, increase, dan decrease. Karena ada 3 elemen di sini, di dalam objeknya. Jadi dia bakal ngeluarin semuanya kan. Karena kita nggak pakai function selector. Nah, ini jadi masalah ketika kita punya data yang lainnya, kayak data user, kemudian juga data produk di dalam satu store yang sama. Karena nanti dia juga bakal ke import gitu. Padahal kita misalkan pengen ngambil yang bagian call-nya doang, yaitu ketiga ini. Kalau kita punya data user, produk, atau yang lainnya, jadi dia bakal ngikut juga.
itu sebenarnya nggak atau bukan bagian masalah besarnya. Masalah besarnya itu ketika kita bikin perubahan di data yang lain. Data user misalkan. Data user ketika kita bikin perubahan di dalamnya, nah dia bakal ngikut juga atau komponen yang cuma ngimport bagian count doang, dia bakal ngikut nge-render maksudnya gitu. Padahal dia nggak bermaksud untuk re-render kan, karena memang yang berubah data user bukan data count. Itu yang jadi masalah besar sebenarnya. Karena itu kan tidak efisien, karena dia nge-render sebuah komponen yang tidak menggunakan data tersebut. Gitu ya, itu masalah yang bisa kita temukan ketika kita menggunakan konteks dan juga use state misalkan untuk menjadi sebuah global state management kita. Walaupun ya sebenarnya itu balik lagi ya ke pandangan kita menganggap itu masalah atau enggak gitu. Karena ya pertama itu memang fundamental behavior-nya kayak gitu, memang ya kayak gitu harusnya kan. Tapi karena kita merasa itu tidak efisien, makanya kita nyari solusinya, yaitu ya re-render aja yang benar gitu. Tapi bagi konteks, ya itu memang harusnya seperti itu karena mereka nggak punya algoritma untuk ngecek mana aja yang berubah gitu kan. Nah sedangkan Justin punya gitu. Jadi ya balik lagi gue juga agak mungkin agak ragu untuk nyebut itu masalah di satu buah konteks gitu. Ya balik lagi itu kan kayak tadi. Jadi kita bisa bikin state yang lain untuk coba memahami bagian selektor ini. Ya, pertama kita coba pindahin juga ya ini. Jadi kita bikin satu komponen lagi namanya count.jsx. Export default function count di sini. Kemudian ya ini harusnya gua salin aja sekalian ya. Kemudian return gini ya. Import use app store from store. Dah, ini nggak usah. Yang ini kita tinggal panggil aja count. Nah, walaupun dia sama aja, paling nggak kita udah ngubah codingnya ya. Count di sini. Oke, kita bikin satu buah store lagi. Misalkan data user deh. Username. Noval Ajhar. Di sini kita bikin sebuah function action username. Username di sini nggak enak ya namanya gini. Gini aja biar lebih enak. Nanti kita nerima satu string. Nah, di sini kita langsung set aja. Set username kayak gini. Jadi kita mau ngeset username ngambil dari sini. Karena nama ininya sama, jadi ya nggak usah kayak gini. Kalau dulu iya gini. Kalau sekarang kan tinggal gini aja, jadi lebih simpel. Sama aja. Gitu. Karena kita nggak mau ngambil username saat ini ya. Karena kita memang pengen ngubah jadi username baru. Yang kita ambil dari sini. Oke, kita bikin satu komponen lagi. Misalkan di sini username ya. JSX. Export default function username. Di sini kita bikin div, kemudian span username store.username. Udah gini dulu deh. Atau kita bikin input nanti. Jadi kita bikin import store-nya dulu. Store username. Oh, use app store dulu ya. Kayak gini. Nah, kita import di sini ya. Kemudian kita import di sini.
username. Gini, supaya ada pembatas gitu pakai human resource. Kadang itu horizontal lain ya, pakai HR. Oke, di sini kita bikin input. Inputnya di bawah deh. Gini ya. Type text. Nggak usah pakai name lah. Langsung aja, ya nggak? Kita pakai gini nih. Nah, nanti kita bikin placeholder-nya. New username. Gitu ya. Langsung on change aja ya. Bener gak? On change. Gue tadi mau bikin button gitu. Sini kan kita bisa ngambil event-nya. Const value. Atau langsung aja. New username. Event, target, value. Nah, kita panggil store.update username ya namanya. Username. New username. Harusnya jalan sih. Bener gak? Nih. Tuh kan. Iya, jadi langsung update-nya real time. Di sini kita kasih BR. Kalau enggak ya kita ganti aja jadi P. Dia bakal di bawah tuh. Ada novel ajar. Oval. Tuh, novel gitu. Nah, sampai sini dulu nih. Lo bikin setup untuk penjelasan gue. Jadi pertama kita bikin satu store lagi. Namanya username. Kemudian kita bikin action function ya untuk nge-update username tersebut. Jadi, gue akan ngejelasin bagaimana si username-nya ini dulu bekerja ya. Atau apa sih yang lagi gue bikin. Jadi, kita pertama bikin sebuah paragraf untuk ngambil nilai username saat ini. Untuk ditunjukin ya, bahwa nilai username saat ini tuh ini. Kemudian, di sini gue bikin update function-nya untuk nge-update username berdasarkan yang di-input di sini. Gitu. Nah, kemudian di sini gue bikin on change-nya untuk melakukan itu tadi. Jadi ketika gue ngetik sesuatu yang baru atau username yang baru di sini, dia bakal langsung update gitu tanpa harus ngeklik tombol. Nah, di sini gue menggunakan function atau action update username yang gue bikin di sini. Gitu. Nah, jadi gue ngelempar sebuah username baru ya yang gue ambil dari sini, bukan ngelempar tanggung jawab tentunya. Kelempar username baru yang gue ambil dari value input ini melalui event.target.value. Jadi kita ngambil dari sini username baru yang gue input atau yang user input lah untuk istilah yang lebih umum. Nah, kemudian gue lempar nih username tersebut ke function update username. Ya kan? Update username, kemudian di sini update username. Nah, kita ambil value username yang baru tadi dari sini kan. Kemudian kita set ke state yang sini, set username. Gitu, dengan value username yang baru. Nah, semoga lu paham ya. Gue minum dulu. Sambil lu mencerna apa yang gue jelasin tadi. Jadi gitu ya penjelasannya. Gue bikin dua buah state jadinya. Pertama count, kemudian username. Kalau yang count itu kan udah dijelasin tadi. Dia punya dua action untuk increase dan juga decrease gitu. Kemudian yang kedua itu username. Dia cuma punya update username doang. Nah, dia hidupnya di komponen username ini. Jadi ketika gua nulis Ajhar misalkan, dia kan nge-trigger on change ini. Nah, dia bakal ngambil value saat ini, kemudian ya value saat ini dia dilempar ke update username function untuk digunakan sebagai value baru yang dimana dia bakal dijadikan sebuah value state yang baru untuk state username ini gitu. Oke, ini nggak ada yang mengherankan harusnya ya, karena kita menggunakan store yang baru, store yang maksudnya baru aja kita bikin sebelumnya, atau store yang sama, yaitu kita bikin satu state yang baru, itu satu state yang lainnya gitu. Jadi kita bisa bikin jenis state yang lain, bukan cuma satu doang.
gitu. Kita bisa bikin lebih dari satu, bikin lebih dari dua, atau ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita akan pergi ke account. Kita mau ngedebug render count. Gini. Kemudian di sini juga kita bikin console log render store render username ya, bukan store. Gini. Kita clear. Kita reload supaya adil. Kita clear. Oke, kita reload lagi ya. Supaya kelihatan ya. Render count dan juga render username. Jadi dua-duanya udah di render nih. Ini basic React nih, ya kan? Karena ketika kita reload, otomatis komponennya itu di mount. Nah, dia di render tuh. Untuk initial render. Sekarang kita coba clear. Nah, kalau kita klik ini, set, dua-duanya ke render. Yang komponen render count ini dia dipanggil. Artinya ya ini berarti di render nih. Count ini di render. Ini benar. Kenapa? Karena kita nge-update state count. Yaitu kita nge-update ini. Count yang ini. Yang dimana count ini digunakan di komponen count yang ini. Ini benar masuk akal. Karena kita nge-update sebuah value state count yang kita gunakan di komponen ini. Oke, ini masuk akal ya. Kalau kita kurangin juga sama. Dia ngeri-render tuh, render count. Tapi kita lihat di sini ada render username. Padahal username kan nggak pakai count. Di sini kita nggak pakai count kan, gitu. Tapi kenapa dia ngeri-render? Nah ini yang jadi masalah yang gua tadi bilang. Yaitu kalau kita pakai cara kayak gini, itu artinya kita ngambil semua store-nya. Kalau kita lihat ya, atau ngambil semua state yang ada dalam store, lebih tepatnya gitu. Kalau kita lihat di sini tuh, ada count, ada decrease, increase, ada update username, ada juga username. Padahal kita cuma pakai update username juga username-nya doang. Nah di sini kita ambil semuanya, walaupun kita cuma butuhnya 2. Jadi dia ikut re-render. Kalau kita lihat di sini, nah di sini mana ya? Mana sih tadi? Nah ini. You can, jadi fetching everything, atau ngambil semuanya lah, simpelnya gitu, ngambil semua state yang ada di store. Caranya kayak gini, sama yang kita gunakan kan. Use bear store, di sini kita use app store, sama aja. You can, lo bisa gitu. Tapi kalau pakai cara ini bakal menimbulkan atau bakal membuat si komponen itu update atau re-render pada setiap perubahan di state gitu, walaupun state yang nggak relevan dengan komponen tersebut. Contohnya tadi komponen username itu ngeri-render ketika si state count berubah. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita hapus lagi di sini, kita ganti jadi null file. Kita hapus dulu ya. Ini kan udah dijelasin. Kita reload, kita clear. Di sini kita jadi null file. Sama, username dia ngeri-render. Ini benar karena kita memang ngubah data username doang. Count-nya nggak berubah kan, tapi render count tetap ada karena si komponen ini dia di render juga. Padahal kita cuman ganti state yang ada di username. Sesuai dengan penjelasan di sini, lu bisa, tapi harus diingat komponen bakal di re-render atau bakal di-update, yang dimana ya maksudnya re-render lah. Bakal di-render ketika si state itu ada perubahan. Jadi setiap state itu ada perubahan. Nah, state di sini semua state, jadi bukan cuma state yang relevan dengan state atau komponen tersebut aja. Nah, di sini dikasih nih solusinya, selecting multiple state slices. Jadi kalau misalkan lu pengen komponen lu re-render pada saat perubahan state yang lu pakai doang di komponen tersebut, pakai cara ini, jadi dipisah. Lu pick atau bikin semacam function selector namanya. Jadi lu pilih aja nih state yang mau lu pakai gitu, atau data di dalam store yang mau lu gunakan aja. Gitu, contohnya kayak gini. Kalau lu mau pakai username dan juga update username doang, ya lu
pakai dua-duanya gini atau pick keduanya dengan cara kayak gini. Username pertama gini, kita kasih function namanya selector. Di sini kemudian kita ambil state, kemudian state.username. Jadi kita ngambil data username aja dari state store yang kita gunakan ini, yaitu use app store. Jadi dari use app store kita ambil state-nya, lalu kita pick username doang. Itu penjelasan yang simpel ya. Nah, kemudian kita mau ambil yang update username juga kan, sama aja, update username gini. Nah, sekarang kita ganti. Tadinya kan store.username, kita nggak pakai gini. Kemudian kita update jadi kayak gini. Nah, kalau pakai cara ini kira-kira gimana hasilnya? Kita reload lagi ya, kita clear. Kalau kita update count, dia nggak lagi render username-nya. Gitu kan, tuh. Dia cuman render count-nya doang. Tapi kalau kita update username, tetap si count bakal nge-render. Kenapa? Karena kita cuman memperbaiki atau ngubah cara kita ngambil state di dalam store itu di komponen username doang. Kalau di count kan tetap aja kayak gini. Jadi di komponen count kita ambil semua state-nya yang ada dalam store, yaitu menggunakan cara yang lama, yang dimana udah dijelasin di sini, dia bakal nge-render komponen tersebut pada saat ada perubahan di state. Jadi apapun state-nya dia bakal melakukan re-render gitu, walaupun ya state yang nggak relevan dengan komponen tersebut gitu, atau yang nggak digunakan oleh komponen tersebut, yaitu dalam hal ini adalah username. Di sini dia nggak pakai username, tapi dia ngambil juga dengan cara kayak gini. Ya otomatis dia bakal nge-render, ya kan tuh. Dia bakal nge-render juga. Gitu. Tapi kalau kita lihat di komponen username, kita udah benerin pakai cara kayak gini. Kita pisah nih. Yang dimana kita mau ngambil individu state tertentu aja. Yang dimana contohnya di sini ada username dan juga ada update username. Kita klik ini, atau kita melakukan perubahan pada state selain username, dia bakal tetap bertahan gitu. Si komponen username ini, dia nggak bakal re-render dalam kata lain. Tuh kan, dia bakal diem aja, nggak bakal nge-render. Kenapa? Karena dia nggak mendetek adanya perubahan dalam kedua state yang dia import lah simpelnya, atau dia gunakan, atau dia pilih. Gitu jadinya. Ini, jadi ada dua cara ya. Pertama, cara yang paling basic ini, kayak gini. Kalau pakai cara ini ya, tadi gue ulang lagi, dia bakal membuat si komponen itu selalu nge-update atau nge-render pada setiap ada perubahan state, walaupun state itu dia nggak pakai di dalam komponennya. Tapi mau nggak mau bakal kayak gitu. Yang kedua, kita pakai cara yang ini. Jadi ini lebih ke cara yang lebih individu, yang dimana kita bisa pilih elemen tertentu dari state tersebut, atau state tertentu dari store yang kita punya. Kemudian, ya dia gak bakal nge-render pada saat ada perubahan di state yang dimana dia nggak pakai. Dalam hal ini ya tadi, count. Count dia nggak pakai di username. Kalau dia berubah, ya dia nggak bakal nge-render karena kan dia nggak pakai. Gitu, di sini dia pakainya username doang. Gitu ya, pertama pakai cara ini, kedua pakai cara ini. Nah, berikutnya kita akan pakai cara yang lainnya. Tentu nanti akan ada semacam perubahan behavior lagi. Ini cuman yang basic aja. Nanti ada lagi penjelasannya. Dan juga kita bisa temukan juga cara untuk menangani masalah tersebut gitu. Atau kita menemukan solusi yang lainnya untuk masalah yang baru. Gitu ya. Oke, sekarang kita benerin yang bagian count ini. Kalau kita lihat sekarang, itu kan dia udah nggak nge-render bagian username ya. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, tetap dia nge-render yang count. Padahal dia cuma ngupdate yang username. Jadi kita benerin masalah ini sesuai dengan cara yang sebelumnya. Oke, caranya ya simple ya. Kita ganti ini jadi count, kemudian kita bikin selector functionnya. Di sini kita bikin kayak gini. Itu juga dengan dua yang lainnya. Satu lagi decrease.
Nah, di sini kita tinggal hapus store-nya. Kalau kita balik lagi ke sini, behavior-nya nggak ada yang berubah, bagian count, tapi dia udah nggak nge-render lagi. Tuh, dia cuma nge-render yang username, sesuai dengan state yang berubah. Udah bener ya? Jadi ini udah kita benerin. Sekarang kalau kita lihat kayak gini kan, kodenya, itu sebenarnya kita nulis 3 baris kode yang mirip. Pertama kita bikin variabel, kemudian kita inisiasi atau execute store hook-nya yang dari file app store ini. Lalu kita bikin function selector-nya. Dan itu juga mirip, cuman yang ngebedain itu nama variabel dan juga nama state yang kita pick. Ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Jadi ini count, yang ini increase, dan juga ini yang decrease-nya. Mirip aja sebenarnya. Nah, pada real life use case, itu misalkan kita bikin e-commerce deh. Itu kan ada keranjang ya, atau cart. Di state cart ini aja, itu ya datanya satu aja nih, kan cart doang, atau products lah. Cuman actionnya pasti ada beberapa gitu. Pertama, kita bikin function untuk add to cart, add product to cart. Kemudian kita pengen bikin function lainnya untuk remove from cart gitu kan, ngapus produk dari cart. Tuh, bikin lagi tuh, add to cart, remove from cart. Belum lagi kita bikin function untuk update quantity, misalkan dari 1 ke 2, 3, seterusnya. Yang lain lagi kita bikin function untuk update varian, misalkan baju pengen yang warna merah ukurannya L. Itu kan bikin juga tuh function ya. Jadi itu aja udah 4. Ditambah sama si satu state-nya gitu, product misalkan atau cart. Belum lagi kita manggil state yang lainnya gitu, yang dimana punya action lagi. Anggap aja ada 10 baris. Jadinya ya kira-kira kayak gini deh. Kan ya mirip-mirip kayak gini. Jadi ada kode yang mirip sebanyak ini. Gitu. Nah, kita perlu nyari cara nih untuk menyederhanakan ini. Nah, kalau di Just10 itu sebenarnya kita bisa pakai array ataupun objek di sini. Lagi pula kalau kita lihat secara basic gitu, ini kan basic JavaScript aja. Di sini kita bikin function, kemudian kita bikin return satu data aja. Sebenarnya ya kan kita bisa bikin array aja di sini. Bikin array kayak gini. Salah satunya tadi count. Selain itu apa lagi? State.increase. Satu lagi apa? State.decrease. Ya kan bisa kayak gini sebenarnya. Ya kan kalau secara basicnya gitu. Karena kita bikin satu value untuk returnnya, ya berarti kita bisa bikin satu array yang dimana isinya ada elemen yang lain. Kayak gitu. Nah, tapi ya berhubung kita pakai library kan biasanya jadi terkotakan mungkin ya. Jadi kita seolah-olah punya caranya itu aja gitu. Kalau pakai array takutnya ada apa gitu. Jadi kita benar-benar terpaku dengan apa yang diajarkan oleh library tersebut. Padahal kalau secara basic itu memungkinkan bikin kayak gini. Nah, kita hapus yang ini lalu kita bikin lagi jadi store. Berhubung ini adalah array, jadi kita nggak pakai dot notation ya, pakai kayak gini, akses indeksnya. Kalau decrease itu kan di index 2, ya udah kayak gini jadinya. Store count ini dia adanya di index 0. Jadi kayak gini. Increase itu adanya di index 1. Jadi kayak gini kodenya sekarang. Behaviornya tidak berubah, tapi lagi-lagi coding style yang berubah. Nah, karena ini pakai index, jadi kurang enak dilihatnya. Kita bisa pakai destructuring. Jadi kayak gini. Sesuaiin dengan indeksnya. Count itu indeksnya 0. Posisi pertama, ya udah. Posisi pertama, yang kedua increase. Yang ketiga decrease. Jadi kayak gini. Kita bisa balikin jadi seperti sebelumnya. Increase. Kayak gini. Nah, lagi-lagi behaviornya dia tidak berubah, cuman coding style-nya yang berubah. Jadi kayak gini. Nah, sekarang akan muncul sebuah masalah baru. Masalahnya sama kayak sebelumnya. Nih, kita update username sekarang. Jadi A aja kayak gini. Nah, dia jadi nge-render lagi count. Padahal dia nggak di-update. Ini masalah kayak sebelumnya sebenarnya. Cuman ditimbulkan dari sumber yang berbeda. Kalau yang sebelumnya itu kita akses semua
data, kali ini kita udah akses beberapa data yang relevan dengan komponen tersebut tapi tetap di-render. Kenapa? Ini ada berhubungan atau ada hubungannya dengan cara si Justin ini nge-compare value. Karena kan kalau kita pakai use state pun, hook yang ada di React kayak use state misalkan, itu kan pasti dia nge-compare juga, nge-compare value state yang lama dengan state yang baru. Nah, dicocokin nih, ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan berarti ya di trigger tuh re-render untuk komponen tersebut. Sama dengan Jasen juga. Di sini ada penjelasannya. Kalau kita scroll ke atas, di sini ya ini udah jelas tadi ya. Kalau kita pakai cara ini, dia bakal nge-render komponen on every state change. Jadi ada perubahan state apapun, dia akan nge-render komponen tersebut. Karena kita pakai cara yang ini, itu berarti kita bisa baca yang ini juga nih. It detects changes with strict equality by default. This is efficient for atomic state peaks. Jadi karena kita pakai cara ini, kita akan mendapatkan komparasinya atau ya perbandingan state-nya itu dengan cara atau dengan strict equality. Kayak gitu. Kan ini dengan ini sama aja sebenarnya, cuman yang ngebedain ya di sini return-nya adalah single value, yang ini return-nya array dengan beberapa value elemen di dalamnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat juga di sini nih, kita bikin semacam ini nih, balik ke username ya. Oh, yang ini aja deh. Kita bikin function, kita return ini, kemudian kita console log, di sini executed. Nah, kalau kita tes ini, dia ngeeksekusi function ini. Begitu juga dengan yang ini. Kalau kita klik ini, dia juga ngeeksekusi. Nih bedanya, ya dia nggak nge-render bagian ini ya. Kalau kita lihat juga di sini, dia nggak ada render username. Kita bisa bikin di sini cara yang serupa. Untuk debugging ya. Kita ganti jadi return kayak gini, lalu console log lagi, executed username selector. Kita lihat ya di sini. Kalau kita klik ini, nah executed username selector. Jadi itu juga sebenarnya dieksekusi. Kalau kita bikin ini bedain ya, executed count selector misalkan. Nih, kita klik ini kan nge-update count-nya ya, state count. Tapi sebenarnya dia juga ngeeksekusi username selector. Di sini tuh, kita klik username selector di eksekusi juga. Tapi dia nggak nge-trigger re-render. Karena ini di-compare. Nih, state username dia di-compare dengan old state username ya. Jadi simpelnya kayak gini, karena di sini pakai strict equality, jadi ya kalau kita bikin contohnya itu kayak gini. Awalnya kan dia initial value-nya nih, contohnya nih, kita reload lagi. Initial value-nya adalah MHD Nova Lajar. Kayak gini ya. Kalau kita ketik N di sini, nah, value saat ini, si username ini nih, yang gua blok, itu jadi N. Karena kan gua ganti jadi N. Nah, awalnya ini kan MHD Nova Lajar nih. Ini initial value-nya atau old value-nya. Jadi dia di-compare semacam kayak gini, N. Nah, ini kan false. Artinya kalau false, dia tidak sama. Tidak sama artinya ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan artinya dia nge-trigger re-render komponen tersebut. Jadi, ini kenapa dia bakal re-render, karena ada perubahan dengan perbandingan kayak gini. Ya kan? Tapi, ya tetap aja, ini tetap dieksekusi. Jadi, function store ini atau function selector state ini tetap dieksekusi. Cuman dia belum tentu nge-trigger re-render. Simpelnya gitu. Karena dia ada perbandingannya di sini. Gitu. Nah, ini berhubungan dengan basic JavaScript juga atau naturnya JavaScript. Secara natural gitu. Memang basicnya kayak gitu. Jadi kalau kita punya primitive value kayak string, number, boolean, itu yang di-compare adalah actual value-nya. Kalau number ya di-compare number-nya. Kalau string itu yang di-compare ya string-nya. Kayak gini nih. Ini yang di-compare ya string-nya. Begitu juga dengan number. Ini true, yang di-compare number-nya. True juga sama, boolean juga.
Yang di-compare adalah actual value-nya. Tapi kalau dengan data jenis non-primitive, kayak array, kayak objek, itu yang di-compare adalah reference-nya. Bukan dengan isi konten dari array-nya, contoh di komponen count ini. Kenapa begitu? Ya karena memang nature JavaScript-nya kayak gitu. Gitu. Nah, karena ini yang di-compare adalah si actual value-nya, string-nya, jadi dia bisa tahu kan bedanya. Kalau ini yang di-compare adalah array-nya. Jadi ini kan bikin array. Kalau kita eksekusi lagi, nih kalau kita reload lagi di sini, kita bikin perubahan di sini. Nah, dia kan ngeeksekusi count selector nih. Ketika si count selector ini dieksekusi, artinya dia bakal bikin array baru setiap kali dia dieksekusi kan. Nah, array baru ini di-compare dengan old state kayak yang sebelumnya di username ini. Nah, karena ini tipenya adalah array, jadi dia nggak bisa di-compare kayak caranya si yang di username ini. Karena ini string, makanya dia gampang. Pakai strict equality juga udah bisa. Kalau array nggak bisa, jadi kayak gini nih jadinya. Seolah-olah kita ngebandingin dua array yang berbeda. Ini memang bentuknya sama, ini array dan ini juga array. Tapi secara under the hood ini dianggapnya dua array yang berbeda karena kita satu bikin array di sini, kedua ini kita bikin array yang lain. Satu array ini dia punya satu memory address yang dianggapnya reference. Jadi satu reference itu bisa dibilang satu memory address karena ketika kita bikin array dia bakal di store ke memory kan dan dia punya address. Nah, itu disebutnya dengan reference. Nah, ini juga dia bikin satu reference baru. Jadi, walaupun kita nge-compare kedua array ini, ya kita sebenarnya nge-compare dua reference yang berbeda. Ini makanya false. Ini satu array, dia punya reference. Ini juga punya reference karena dua array yang baru. Gitu, jadi dia bakal false. Tapi kalau kita bikinnya kayak gini, oke, kita bikin kayak gini, kemudian kita compare A sama dengan A, dia bakal true. Padahal kita di sini gitu, kalau kita lihat secara kasat gitu kan, secara dangkal, keduanya kita nge-compare array. Yang ini compare array, yang ini juga compare array. Tapi bedanya di sini kita bikin array baru, di sini juga jadinya bikin array baru sebenarnya. Nah, di sini kita udah bikin satu array aja, kemudian reference-nya itu dimasukin ke satu variabel A. Jadi kalau kita ngebandingin dua array dengan satu reference yang sama, dia bakal true karena referensinya sama gitu. Memory address-nya sama, simpelnya gitu. Lu nge-compare dua array dengan reference yang sama, ya bakal true. Tapi kalau lu nge-compare array dengan reference yang berbeda, dia bakal false. Karena udah beda gitu, udah beda konteks lah istilahnya. Kayak gitu. Contohnya juga bisa kayak gini. Kita bisa reload lagi nih. Kita bikin di sini console, bukan konsol, cons A sama dengan gini, cons B kayak gini. Nah, kalau kita bikin kayak gini, itu false. Kalau kita bikin satu variabel, cons C, tapi kita assign ini ke A kayak gini, kemudian kita bikin perbandingan A sama dengan C, dia bakal true. Kenapa? Karena dia nggak bikin array baru. Melainkan dia pakai reference dari array yang ada di variabel A. Itu basic JavaScript. Jadi secara nature itu JavaScript kayak gitu. Kalau misalkan kita nge-compare primitive value, yang di-compare adalah value-nya beneran. String, di-compare string-nya. Number juga bolehan misalkan. Nah, kalau non-primitive kayak array, kayak objek, itu yang di-compare adalah reference-nya, bukan isinya. Jadi percuma juga kalau misalkan lu punya di sini A gitu kan, ada satu elemen A. Di sini ada elemen B, tetap aja dianggapnya false. Atau sama-sama A gitu, ini kan sama nih. Tetap aja dianggapnya dia false. Walaupun bentuknya sama. Tapi karena dia bikin referensi yang berbeda, ya udah, dia dianggapnya ya beda. Itu dia, jadi dia nggak nge-compare kontennya. Ini di-compare dengan ini, beda dianggapnya. Karena memang ini satu reference, ini juga satu reference. Karena ketika kita nulis kayak gini, kita bikin satu array, di sini kita bikin satu array yang lain. Ini bakal di-store ke memory, punya memory address. Ini juga sama, punya konteks yang berbeda. Dia di-store dengan lokasi yang berbeda. Kalau pakai cara ini tentu beda lagi konsepnya gitu. Tapi ya di JavaScript basic itu kayak gitu. Itu pelajaran basic JavaScript ya.
Jadi itu kenapa kalau kita pakai array dia bakal tetap nge-trigger re-render padahal si username aja yang diupdate karena kita pakai array dia nggak tahu gitu bahwa si uh, ada perubahan atau enggak di dalamnya karena dia cuman nge-compare ini doang. Nah, yang old state-nya itu kan array. Nah, ketika dia ada perubahan di sini, si function ini kan bakal dieksekusi juga, ya kan? Nih, kalau kita balik lagi ke sini, kita nge-trigger ini, nge-update username, tapi count selector yang ini, itu fungsinya dieksekusi juga, jadi otomatis dibikin array baru lagi. Array yang lama itu di old state, di-compare dengan array yang baru. Kayak tadi contohnya yang tadi gua bahas di sini tadi, di konsol. Jadi dia nge-compare dua referensi yang berbeda, bakal dianggap ada perubahan terus. Yang perlu kita lakukan adalah, untuk mengatasi masalah, untuk masalah ini, itu adalah bikin semacam function untuk nge-compare array ini dengan old value-nya berdasarkan konten array-nya gitu. Nah, si Justin itu punya solusi untuk ini, yaitu menggunakan shallow function. Jadi kita bisa bikin kayak gini. Shallow. Nah, kita import di sini shallow, kemudian from di sini kita import dari Justin shallow. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, ini kan tadi re-render ya. Nih, gua ulang ya. Biar lu nggak lupa. Nih, ini kan belum pakai shallow ya. Kalau kita eksekusi ini, render count, render username. Jadi render count ini tetap dieksekusi, si komponen ini. Nah, kalau kita pakai shallow, kita clear lagi. Kalau kita trigger lagi nih rendernya, set. Nah, yang di render adalah username doang. Tetap aja, memang si count ini, selektornya atau function ini dieksekusi. Tapi karena kita passing function shallow, jadi si Justin itu nge-compare bukan berdasarkan referensinya lagi. Juga dia bakal nge-compare secara shallow isi dari array-nya. Apakah ada yang berubah gitu dari state yang kita pilih di sini? Atau enggak? Kalau ada ya udah trigger di render. Kalau nggak ada yang berubah ya jangan di-trigger. Gitu. Jadi itu gunanya fungsi shallow. Gue sebenarnya bisa ngejelasin tadi dengan cara yang simple. Kayak misalkan, kayak tadi. Oke, ini kalau kita pakai array gitu, untuk nge-return function state selectornya, itu kita harus pakai shallow supaya nggak nge-render. Ya simple aja gitu, udah selesai. Tapi kan gue harus ngejelasin juga kenapa dia nge-render, karena dia return-nya array. Tapi kenapa kalau kita pakai array itu re-render? Ya karena di JavaScript basic secara natural ketika array itu di-compare, yang di-compare adalah referensinya. Kan kayak gitu harus dibahas juga. Jadi biar lebih dalam pembahasannya, selain itu juga supaya bisa membuka pengetahuan JavaScript kita jadi lebih dalam lagi gitu kan. Jadi nggak sekedar pakai library, oke caranya begini ya udah gitu. Tapi kita harus tahu juga kenapa itu kalau pakai array re-render. Gitu. Jadi bukan cuma array. Sesuai dengan yang gue bilang tadi, karena memang non-primitive itu selain array ada objek juga. Ketika kita pakai objek di sini, hal yang sama akan terjadi, yaitu re-render. Karena memang nge-compare objek ya sama. Itu reference-nya juga yang di-compare. Gitu. Nah, function shallow itu ada di sini. Kita bisa lihat di kodenya, ada di bagian src deh kalau nggak salah, lupa gue. Di bagian shallow. Nah, ini shallow function yang dipakai untuk nge-compare. Jadi ketika kita nge-compare si Justin ini, kita kasih tahu nih lewat sini, hey Justin, kalau lu mau nge-compare old value dengan new value di state-nya, ya pakai function shallow yang lu punya gitu. Jadi dia pakai kayak gini. Nah, kalau ada case yang lebih unik mungkin, atau ya lu nemuin case semacam itu yang dimana tidak cukup dengan shallow, lu bisa bikin function serupa dengan ya body function yang berbeda tentunya ya, dengan algoritma yang lebih spesifik dengan kebutuhan lu. Kita scroll ke bawah, di sini ada penjelasannya. For more control over re-rendering, you may provide any custom equality function. Jadi misalkan case-nya lu punya satu state, di mana satu state itu dia objek, dan objeknya itu dia punya objek lagi di dalamnya, jadi nested gitu kan, dalam banget lah. Nah, mungkin lu perlu ngedip compare itu gitu, jadi
bikin function yang melakukan div compare, bukan cuman sekadar dangkal doang, jadi sangat mendalam gitu nge-compare-nya. Itu case-case itu mungkin aja lu menemukannya dan bisa bikin function sendiri untuk bikin itu. Tapi untuk case yang umum ya pakai shallow juga harusnya udah cukup gitu ya. Jadi itu dia kenapa kita perlu shallow. Pertama, kalau kita pakai array ya dia bakal di-compare berdasarkan reference bukan isi kontennya. Gitu. Jadi dianggap baru terus. Gitu ya. Nih. Hapus, kalau kita hapus dia bakal melakukan re-render. Set, tuh, ada render count, ada juga render username. Yang kita update username doang, tapi count juga ikut re-render. Karena function ini tetap dieksekusi, dan ini otomatis akan bikin array baru. Array baru di-compare dengan array yang lama. Nggak peduli isi kontennya berubah atau enggak, dia bakal dianggap berubah karena beda. Gitu. Karena kan di sini dijelasin with strict equality. Jadi pakai ini tetap pakai strict equality kecuali kita kasih tahu pakai shallow. Hey Justin, jangan pakai strict equality karena gua passing function shallow di sini. Pakai shallow gitu. Oke. Itu dia. Semoga lu paham ya dengan apa yang gue jelasin soal ini karena menurut gua cukup penting untuk memahami bagaimana Justin itu nge-trigger re-render juga bagaimana Justin itu nge-compare karena di sini udah cukup jelas disebutin ya. Bagaimana dia melakukan compare gitu. Nah, di sini juga dijelasin kalau kita pakai shallow ya di div dia, div shallowly. Jadi ada diving-nya di sini. Itu yang nggak dimiliki konteks karena memang konteks bukan untuk state management walaupun bisa untuk itu. Jadi ya mungkin lu bisa pakai konteks atau mungkin lu butuh library semacam Justin tergantung dengan kebutuhan dan tergantung juga dengan perspektif lu bahwa re-render itu harus sesuai dengan komponennya atau enggak atau mungkin lu nggak masalah gitu ketika satu komponen itu re-render padahal data yang diakses oleh komponen tersebut itu tidak berubah. Itu balik lagi ke ya pandangan lu gitu. Sesuai kebutuhan juga kan. Oke. Sekarang kita belajar soal operating state. Jadi kalau kita lihat lagi ke sini, di sini kita pakai set dan juga di argumen pertama itu adalah state yang mau kita taruh yang baru. Jadi state yang baru. Nah, secara bawaan set ini dia melakukan merge. Jadi kalau kita lihat juga di sini, dia nggak ngereset state yang lain. Ya, kita reload. Kemudian kalau kita bikin ini jadi berubah, ini kan jadi 5 ya. Kita update state ini jadi n. Dia tetap 5, artinya dia nge-merge kan, tidak melakukan reset ke komponen state yang lain atau elemen state yang lain maksudnya. Gitu. Yang ini dia tetap 5. Tuh, tetap 5 dia. Tetap 9. Juga nggak berubah. Tuh, jadi dia merge. Kalau di use state hook di React itu kan dia tidak ada merge ya, kecuali kita bikin itu sendiri. Ya karena dia ngeset nge-replace lah. Kecuali kita pakai kelas komponen, pakai set state itu dia merge. Gitu. Nah, di set ini juga dia melakukan merge secara bawaan. Nah, di argumen kedua itu ada boolean sebenarnya. Jadi kita bisa ngasih true. Karena bawaannya adalah false. Kalau kita kasih true, itu dia bakal mengganti di entire state model dengan state yang baru. Jadi kayak ngereset gitu. Nih. Kita ganti jadi true ya. Save, kemudian kita balik lagi ke sini. Gua clear di sini. Kalau kita ganti ini jadi 5, kemudian kita ganti jadi A misalkan. Nah, dia jadi hilang. Bukan jadi 0, tapi jadi hilang. Kenapa? Karena memang state-nya hilang. Jadi sekarang kita cuma punya state username doang. Nih, kalau lu nggak percaya, kita bisa hapus ini dulu nih. Kayak kita udah belajar soal re-render, jadi kita hapus-hapusin aja nih. Solo, kemudian kita bikin gini, use App Store. Kita pengen tahu isinya apa nih sekarang. Nah, kalau kita reload, kita punya state kayak gini ya. Ini udah bener. Sesuai dengan store yang kita punya. Nah, kalau kita
ganti jadi ini, jadi A misalkan, set. Tuh, jadi username doang, yang lainnya jadi hilang, termasuk actions. Kalau kita baca di sini, scroll ke samping, clears the entire store actions included. Jadi menghapus atau membersihkan semua state, semua store, termasuk action, yaitu function yang kita punya di dalam state store-nya ini. Ini, dan juga ini, hilang. Termasuk ini juga. Jadi punya username, jadi dia gak bakal nge-merge. Gitu, kecuali kita taruh lagi. Kayak yang kita lakukan di use state lah di React gitu kan biasa gitu. Kalau kita bikin field misalkan ya. Kita bikin field set, field. Di sini kita bikin pakai spread operator. Jadi gini biasanya kan fields. Terus di sini misalkan email input.value gitu ya misalkan ya, atau target value misalkan. Ini target value. Kan gini biasanya. Nah, kalau kita nggak pakai ini, ya si state field ini bakal punya email doang gitu. Yang lainnya jadi replace. Ini juga sama. Dia bakal nge-replace yang lain dengan objek yang kita passing di sini doang. Yang lainnya ya otomatis hilang. Termasuk count, increase, dan decrease, dan juga update username. Nih, bisa lo lihat sendiri kan, jadi username doang. Itu kenapa kalau kita klik di sini, atau update state-nya, cuman ada username doang, dan juga yang lainnya hilang. Kalau kita klik ini ya dia gak bakal berfungsi. Ini mending gak error ya. Kalau error biasanya kalau kita secara manual nge-invoke. Kayak gini ya, kayaknya harus error ya kalau gini. Decrease misalkan. Nih. Nah, dia nggak error ya. Kalau kita update, ini kan jadi hilang. Nah, dia jadi error tuh. Karena dia nge-call yang bukan function tuh. Decrease is not a function karena dia bakal nge-eksekusi yang bukan function. Kan dia kan hilang juga, nggak ada tuh. Yang awalnya ada jadi nggak ada. Gitu. Ya mungkin lu nemu gitu satu case di mana ya lu pengen nge-set semua state-nya secara manual. Entah case-nya apa, mungkin lu bakal nemu gitu. Jadi itu soal overwriting state di Just10. Tinggal bikin atau tinggal pakai function set, lalu kita kasih second argumennya adalah true. Karena defaultnya false, dia bakal melakukan merge kalau false. Kalau true dia bakal nge-clear the entire state model yang lu punya ini. Gitu. Sekarang kita belajar soal async actions. Jadi kita bikin action yang asinkronus. Ini berguna ketika kita mau fetch di API gitu. Pakai fetch. Kemudian kita store responnya ke store yang kita punya. Atau ke state store. Contohnya kita mau bikin user deh. Ini kita abaikan dulu. Kita bikin user. Kan gini ya. Inisialnya adalah empty object. Nah, di sini kita bikin satu action namanya get user. Di sini kita bikin async, kemudian kita pakai username di sini. Nah, kita mau ngambil pakai API GitHub data usernya. Jadi kita akan manggil ke sini api.github.com/users. Nah, di sini username ya. Di sini public ya dia. Jadi nggak perlu out segala macam. Di sini kita bikin komponen lagi. Di src kemudian bikin user deh. Copy aja kali ya dari sini. Oke, kita copy. Di sini kita ganti jadi user biar cepat gitu. Di sini kita bikin jadi get user. Atau misalkan login ya. Kan sama aja tuh, login misalkan. By username. Untuk app yang nggak perlu security gitu, cuman lu butuh datanya ya ini cocok aja use case-nya gitu. Kemudian di sini kita pakai cara gimana ya? Static ya. Kita bikin gini user get user ya. Get user doang ya. Get user. Di sini kita pakai App Store, kemudian state. Nah, di sini kita bisa pakai array. State.user, state.getUser. Oke, ini udah benar. Nah, kita passing
shallow lagi. Udah bener ya. Nah, kali ini kita pakai button. On click. Ngambil ini gimana ya? Masa pakai ini sih? Pakai local state aja deh. Gue malas bikin ref. Bisa aja pakai ref sebenarnya. Pakai istate. Kita bikin jadi control ini ya, control komponen. Username on change. Kemudian set username target.value. Ya, kayak gini. Kemudian bagian ininya kita bikin get username. Kayak gini. Nah, kita debug aja di sini. Pakai console log. Ceritanya kita mau fetch username. Gini. Nah, coba kita balik lagi ke sini. Oh ya, belum gue import di sini ya. HR lagi. Kayak gini ya. Oke, kita scroll ke bawah. Apa nih? Is equal is not a function. Oh, shoot. Kita nah udah benar. Sorry. Ini dari ini. Mungkin lu udah nyadar dari sebelumnya ya. Jadi bukan di execute ini, kita passing doang sininya. Gitu, oke. Dari tadi kayak. Oke, jadi kita bisa langsung nyoba di sini. Username GitHub gua kan Nova Ledger. Nah, ini udah benar, kemudian kita bisa bikin fetch-nya di sini. Kayak gitu. Cons, kemudian di sini kita bikin response, wait, fetch, kita pergi ke API GitHub pakai template literal api.github.com/users/username. Ini ya. Cons, kemudian di sini kita bisa user, wait, respond.json. Kalau kita console log, kita balik lagi ke sini. Nah, udah berhasil nih kita ngambil datanya. Udah kita ambil aja, tinggal store ke sini. Set user, kemudian udah gini aja. Karena kan nama ininya sama. Lalu kita clear, di sini kita klik lagi login. Harusnya udah ini ya. Udah ada dia. Nah, kita bikin di sini gini. user.name atau user.login ya. Karena dia ada property login tadi. Jadi kalau dia udah ada data login di objek user, maka kita bikin kayak gini. Login in as user. Apa ya, ada nggak name? Nggak ada ya. Data apa aja sih tadi adanya? Name-nya nol. Oh iya, karena memang gue nggak pakai nama deh kayaknya di GitHub. Username aja, username. Username itu login ya berarti ya. Oke deh, kita bikin gini. Kita coba, oh sorry, bukan username, login maksudnya. Login, ini. Nah, kemudian kita bikin kayak gini. Belajar, kita tes. Nah, udah bikin logout misalkan ya. Kalau logout kita reset doang, gini doang nih.
logout user misalkan. Itu sih nggak usah pakai asynchronous ya, tinggal gini doang nih. User empty. Kita balik lagi ke user, kemudian di sini kita bikin kayak gini, kita pakai fragment, kemudian kita bikin button, type, button, kemudian on click, logout, user, logout. Nah, di sini kita bikin lagi satu. Logout user, di sini juga sama state.logout user. Oke, kita masukin lagi. Klik. Nah, jadi kayak begitu ya. Ini simple banget contohnya. Tapi kan secara umum konsepnya mungkin lu bisa paham gitu. Jadi kita udah bikin satu function action asynchronous. Bisa kita gunakan untuk fetch data dari server, kemudian kita store data tersebut ke state store yang kita punya, yang kita bikin dengan Justin. Contoh lainnya banyak ya. Mungkin produk atau mungkin yang lain. Ya bisa kita store salah satunya itu ya data user ini. Gitu, oke? Sekarang kita akan belajar soal persist middleware. Jadi ini gunanya untuk nyimpen value yang saat ini ada di runtime ke local storage misalkan. Jadi ketika kita reload aplikasi React-nya, dia bakal tetap pakai value yang terakhir, yang terbaru lah, yang terbaru sebelumnya itu disimpan. Ini cocok kasusnya itu ketika kita bikin login kayak gini nih, contohnya ya. Kita login. Nah kan ini udah login ya, kalau kita reload dia bakal hilang. Nah kalau kita pakai persist middleware, itu bakal disimpan ke local storage. Nah kemudian ketika di reload dia bakal tetap login kan, karena datanya langsung ada. Gitu, sebagai initial value store Justin kita. Itu contoh yang paling konkret pakai ketika kita bikin fitur login maksudnya. Gitu. Nah di sini kita bisa cek dokumentasinya ada di bagian persist middleware ini. Simple aja sebenarnya. Karena dia middleware ya, jadi adanya di tengah. Pertama dia kita bikin create dulu maksudnya. Kemudian di sini kan ada store ya. Store yang kita bikin nih atau function store yang kita bikin. Nah, di sini baru kita taruh middleware ya. Jadi setelah create kita taruh middleware baru function store-nya. Supaya nggak bingung kita bisa pisah nih store-nya gini. App store. Nah, kita bikin kayak gini. Kemudian di sini kita bisa kasih persist kayak gini baru app store. Nah, persisnya kita import dari middleware. Persist from Justin middleware kayak gini. Oke, di sini dia butuh satu option di bagian persist ya. Nah, di sini kita bikin objek untuk optionnya. Nah, dia butuh name. Bahkan di sini kita kasih namanya app store. Nah, kalau kita reload kayak gini ya. Kemudian kalau kita login sini, nah dia login ya. Kalau kita reload, dia tetap login karena dia udah ditaruh di local storage. Kalau kita pergi ke bagian application, di sini kita bisa lihat local storage. Sini juga ada session storage, ada cookies dan lain-lainnya. Tapi kita akan fokus ke local storage karena penyimpanan Justin secara bawaan itu ke local storage. Di sini ada item dengan nama App Store yang kita tulis di sini juga App Store. Jadi ya itu dia. Data saat ini atau data yang disimpan oleh Justin. Kalau kita lihat di sini ada datanya nih. Tuh state. Di sini ada account, ada user, kemudian juga ada username. Jadi dia actionnya ya nggak ditaruh ya, karena kan function. Ngapain juga gitu. Jadi dia cuman simpen datanya aja, kayak data account, username, dia juga user. Nah, data usernya ini yang dia simpen. Sesuai yang udah kita ambil dari API GitHub. Nah, kalau kita log out, dia bakal hilang juga di sini. Gitu, jadi dia bakal menyinkronkan gitu data yang ada di runtime atau state yang ada di runtime dengan yang ada di local storage. Secara bawaannya gitu, dia bakal nyimpen di local storage. Kalau lo mau ganti, itu ada di sini dokumentasinya.
Misalkan lu mau naruhnya ke file system gitu atau ke API gitu kan, ke server ya, entah pakai tekniknya kayak gimana gitu, atau mungkin lu pakai storage yang lainnya. Di sini ada dokumentasinya, jadi lu bisa bikin custom function di Justin ini untuk nyimpen data state yang ada di runtime. Di sini contohnya, atau defaultnya itu pakai local storage tuh. Di sini ya, kita bisa baca. Mana ya? Nah ini, bukan ya, ini. Optional, by default local storage is used. Jadi dia nggak perlu dikasih lagi di sini bagian storage-nya. Tuh, di sini karena memang dia udah pakai defaultnya adalah local storage gitu ya. Oke. Oke, kita udah belajar soal Just10 di React di kesempatan kali ini. Kalau kita scroll lagi nih di GitHub-nya, itu masih banyak ya pelajaran-pelajaran lain yang kita bisa pelajari soal Just10 ini. Salah satunya ya soal Just10 without React, jadi kita bisa pakai Just10 di vanilla JavaScript gitu kan. Kemudian selain itu soal middleware juga sebenarnya ya kita cuma pakai satu kan, soal Persist doang. Di luar dari itu ya mungkin lu bikin middleware dengan tujuan yang lain gitu, untuk logging misalkan atau yang lainnya. Di sini juga ada contoh pakai Immer gitu. Nah, selain itu juga si Just10 ini bisa pakai caranya atau pakai stylenya Redux. Jadi misalkan lu biasa pakai Redux gitu sebelumnya, kemudian beralih ke Just10 karena alasan mungkin lebih simple gitu atau lainnya. Nih di sini ada juga tuh kayak pakai convention-nya yang biasa dipakai Redux, pakai reducer gitu, kemudian pakai action type segala macem. Nah, selain itu juga bisa dipakein Redux DevTools. Jadi kalau lu udah install tuh DevTools-nya Redux, itu juga bisa nanti bisa untuk debugging store di runtime yang kita pakai atau yang kita bikin dengan Just10. Jadi kita bisa manfaatin Redux DevTools. Masih bisa lu explore lagi lah tuh, kayak contoh React Context, dan juga kalau misalkan pakai TypeScript gimana. Yang gue bahas di sini yang case-nya umum gitu. Jadi selain itu ya lu bisa pelajari sendiri di sini di dokumentasinya Just10, oke? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyain ya. Kita diskusi nanti soal Just10 ini di komentar atau di Discord. Kemudian sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya soal apapun yang gue bahas nantinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.